pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang pria selalu ada seorang wanita. Apa betul itu? Dan yang menarik, di dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam Lukas 17 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa ingatlah akan istri Lot. Mengapa yang diingat adalah istri Lot? Mengapa bukan Lot yang diingat? Saudara, kisah Lot adalah sebuah cerita yang sudah kita ketahui. Dan pada saat ini pula, ketika kalau kita berkesempatan untuk ikut Holy Land, kita akan dibawa ke satu situs yang terkenal, yang dipercaya merupakan satu tempat di mana disitulah letak dari lokasi dari istri Lot yang berubah menjadi tiang garam. Apakah itu benar? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, Alkitab menceritakan satu cerita nyata bahwa kisah tentang istri Lot itu adalah benar adanya. Nah, pertanyaannya saat ini, apa hubungannya antara istri Lot yang hidup di zaman dahulu kala dengan kita yang hidup di zaman ini? Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Alkitab. Di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Lukas, sebelum Yesus memberikan peringatan, ingatlah akan istri Lot. Mari kita mulai baca dari ayat 28 sampai 30. Di situ dikatakan bahwa demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari ketika Anak Manusia menyatakan dirinya. Nah, kemudian di ayat 31 juga dikatakan begini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian pula orang-orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali. Ayat 31 menyatakan bahwa ada suatu waktu yang sangat urgent sehingga tidak ada lagi waktu untuk kembali ke rumah. Dan di ayat 32, hanya satu kalimat yang pendek yang Yesus katakan pada kita. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, bahaya yang paling mematikan bagi umat Tuhan di zaman ini adalah yang saya sebut virus istri Lot. Bukan virus COVID-19, tetapi virus istri Lot. Virus istri Lot ini perlu diberikan peringatan yang serius. Karena ini adalah sebuah peringatan yang menakutkan. Apa itu? Tentang bagaimana perlahan-lahan kita melepaskan kebenaran yang kita miliki tanpa kita sadari. Sama seperti dengan istri Lot. Apa awalnya sehingga terjadi virus istri Lot? Di dalam Matius 24 ayat 12, di situ dikatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Di zaman seperti saat ini, kita melihat bahwa betul apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kasih orang menjadi dingin. Yang tadinya antara suami dan istri sangat romantis, saling menyayangi. Saat ini justru di dalam pandemi COVID-19 kita mendengar laporan bahwa tingkat perceraian bahkan di Indonesia semakin meningkat. Kasih menjadi dingin, orang tua dan anak ribut, bahkan saling menuntut di ranah hukum, di pengadilan. Padahal itu orang tua dan anak. Saudara, akarnya dari kasih yang mendingin. Kemudian menjadi tidak menurut. Dan kita tahu akhir dari nasib istri Lot, dia kemudian menjadi tiang garam. Bayangkan dari kasih yang mendingin secara perlahan, kemudian menjadi tiang garam. Saudara, yang patut diwaspadai dari virus istri Lot ini, karena yang menderita penderita virus istri Lot ini, kita tidak bisa lihat. Kita tidak mengenali gejalanya. Bahkan ini seperti OTG, orang tanpa gejala. Penderita virus ini
tetap menyatakan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap rajin pergi ke gereja ataupun mengikuti ibadah online seperti sebelumnya. Mereka setia, mereka ikut menyanyi. Tetapi di dalam hati mereka, mereka telah kehilangan kasih mereka terhadap kebenaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kerohanian kita itu mengendur? Bagaimana mungkin iman kita itu melemah? Dan bagaimana mungkin iblis berhasil mencuri kasih kita kepada Tuhan? Saudara, yang saya mau katakan adalah semua itu tidak terjadi dalam sesaat. Kehilangan kasih kepada Tuhan terjadi secara bertahap. Mungkin itu hanya dengan pertama-tama menurunkan standar kerohanian kita. Dulunya kita rajin, setiap pagi dan petang kita berdoa dengan keluarga. Tapi kemudian kita makin sibuk dan kita berpikir, gak apa-apalah, kita berdoa masing-masing juga bisa. Kemudian yang kedua adalah mengkompromikan iman. Sekali-sekali bolehlah melanggar. Dan yang ketiga, akhirnya kita kehilangan kasih terhadap kebenaran yang tadinya kita cintai, sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa kecuali formalitas yang mati dan hampa. Pergi ke gereja tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan adalah formalitas yang hampa. Saudara, satu fakta yang saya ingin beritahukan kepada kita semua. Tidak ada hati yang mendua di surga. Tidak ada penyerahan diri yang setengah-setengah. Orang-orang yang masuk ke dalam sorga ada di sana. Oleh karena mereka menginginkan sorga lebih daripada mereka menginginkan apapun yang ada di dunia ini. Ini adalah satu fakta yang perlu kita ketahui. Istri Lot merupakan satu contoh bagi orang yang mendua hati, yang mengasihi materi lebih daripada mengasihi Tuhan. Lukas 14 ayat 33 katakan, Yesus bilang begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ingat gak tentang perumpamaan tentang harta terpendam yang ditulis di dalam Matius 13 ayat 44. Di situ dikatakan ada seseorang yang berjalan dan kemudian waktu dia menggali tanah yang ada di bawahnya, dia menemukan harta karun yang terpendam. Dan apa yang dia lakukan? Dia cepat-cepat tutup harta itu kembali. Dia balik ke rumahnya dan dia jual segala harta miliknya demi untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Saudara, kerajaan sorga seperti itu. Ketika kita rindu betul-betul mau masuk ke dalam sorga, maka tidak ada yang kita tahan. Kita rela untuk memberikan semuanya demi kita memperoleh kerajaan sorga itu. Tidak setengah-setengah, tidak hanya setengah yang kita miliki, yang kita berikan bagi Tuhan. Segalanya kita berikan kepada Tuhan. Nah, sedikit mengenai Nyonya Lot. Saya sebut Nyonya Lot. Yang menarik, walaupun cerita ini sangat populer, tidak pernah disebutkan siapa nama dari Nyonya Lot ini. Dia hanya disebut istri Lot. Dan menariknya, dia adalah satu-satunya istri yang pernah disebutkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah bicara tentang istri-istri yang lain, hanya istri Lot. Istri Lot ini berasal dari salah satu keluarga yang terkaya di bagian timur. Dan dia adalah seseorang yang menyukai kemewahan. Dia kemudian menikah dengan Lot yang adalah keponakan dari Abraham. Abraham, siapa itu Abraham? Bapa segala orang yang percaya. Ketika dia menikah dengan Lot, dia ikut berbakti dengan keluarga Abraham. Dia ikut menyembah Tuhan yang benar. Bahkan ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari kampungnya, Lot dan istrinya juga ikut bersama-sama dengan Abraham keluar, pergi ke tempat yang mereka tidak tahu itu di mana. Dan kita tahu cerita dari Abraham dan Lot. Setelah mereka keluar dari tempatnya, mereka kemudian mendapati bahwa akhirnya gembala-gembala mereka kemudian bertikai.
Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak lagi bisa berjalan bersama-sama. Abraham katakan kepada Lot, kalau kamu pilih kanan, saya akan ke kiri. Kalau kamu pilih kiri, saya akan ke kanan. Kita tahu cerita ini. Nah, saya sering katakan bahwa pada waktu saya kecil dan mendengar cerita ini, saya sering berpikir bahwa waktu Abraham menawarkan kepada Lot, kamu mau ke kanan atau ke kiri? Bayangan saya adalah Lot melihat semua tempat di lembah Yordan dan dia melihat bahwa daerah itu adalah daerah yang sangat subur. Itulah sebabnya dia memilih tempat itu. Dan kemudian Abraham ke bagian daerah yang kurang subur. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Pada waktu Lot melayangkan matanya ke wilayah lembah Yordan, yang dia lihat di situ adalah kota-kota yang begitu gemilau, kota-kota yang begitu cantik. Sedangkan Abraham memilih daerah bagian Hebron, tanah Kanaan, di mana terbentang alam yang luas dengan banyak bukit-bukit dan pegunungan-pegunungan. Pada waktu berpisah dari Abraham, Lot tidak langsung tinggal di dalam kota Sodom. Kejadian 13 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi bukan di dalam kota Sodom, tetapi dekat dengan Sodom. Setelah itu kita tahu bahwa ketika dua malaikat itu datang, kemudian Lot sudah pindah ke dalam kota Sodom. Saudara, Lot sendiri, saya bisa katakan Lot ini adalah lambang dari seorang Kristen, seorang pengikut Yesus yang berniat baik. Pada waktu dia melihat kota Sodom, daerah yang dia pilih, dia tahu persis kejahatan dari kota itu. Dan dia tidak berencana membawa keluarganya tinggal di dalam kota Sodom. Dan dia sudah berpikir bahwa dia akan berencana melindungi keluarganya secara rohani. Dan mungkin akan melarang mereka bergaul dengan orang-orang Sodom yang dia tahu persis kejahatan mereka itu. Tapi saudara, niat baik saja tidaklah cukup. Niat baik tidak cukup. Lot yang tadinya tinggal di desa atau di pedalaman, dia kemudian berpindah di daerah pinggiran kota yang saya sebut kota kecil, dan akhirnya dia pun masuk tinggal di dalam kota Sodom yang besar itu. Mungkin dia berpikir bahwa oke, di dalam kota Sodom banyak sekolah yang top, banyak universitas yang terkenal, daripada dia tinggal di pinggiran dan harus menghabiskan waktu, macet mungkin. Jadi saya lebih baik pindah tinggal di kota Sodom. Akhirnya memang betul dia pindah ke kota Sodom dan tinggal di tengah-tengah kota Sodom. Dan kita tahu bahwa Sodom adalah kota yang tercantik di lembah Yordan. Awalnya ketika Lot masuk ke dalam kota Sodom, saya percaya bahwa dia juga tidak nyaman tinggal di dalam kota Sodom. Bayangkan, biasanya tinggal di pedalaman di tengah-tengah alam yang damai, kemudian masuk ke dalam kota Sodom. Saya bayangkan kota Sodom itu pada waktu, mungkin kalau zaman modern, pada waktu tidur pun dia akan mendengar suara sirene, suara kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi. Dia tahu persis bahwa standar moral dari orang-orang Sodom ini sangat rendah. Dan dia tahu bahwa bahkan dalam percakapan-percakapan mereka berbicara kata-kata yang kotor dan cemar. Saudara, kesalahan yang Lot lakukan adalah pindah dan tinggal di dalam kota besar. Ada satu nasihat atau kutipan yang sangat menarik yang saya baca. Dikatakan di situ bahwa tidak ada satu keluarga di antara 100 keluarga yang akan bertumbuh secara fisik, mental, dan rohani dengan berdiam di dalam kota. Saudara, kesalahan Lot adalah salah memilih tempat tinggal. Itu kesalahan yang pertama. Kutipan ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang yang mengamankan kekayaan bagi kehormatan dunia untuk anak-anaknya
dengan mengorbankan kepentingan kehidupan kekal, pada akhirnya akan menemukan bahwa keuntungan-keuntungan yang tadinya dia pikir keuntungan itu merupakan kerugian yang besar. Seperti Lot, banyak orang tua hancur melihat anaknya itu hancur dan bahkan sulit untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Abraham setelah berpisah dari Lot, Abraham pergi untuk tinggal di daerah bukit-bukit dan gunung-gunung. Di sana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapi Lot setelah berpisah dari Abraham, dia pergi ke daerah kota dan dia tidak mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah saat ini kita mendirikan mezbah pagi dan petang? Ibadah keluarga pagi dan petang kita dirikan untuk melindungi keluarga kita dari gangguan roh-roh jahat dan pengaruh-pengaruh dunia yang begitu mengasyikkan. Lot memilih untuk melepaskan standar imannya dan kemudian dia kehilangan keluarganya. Istrinya jadi sosialita di kota Sodom. 2 anak perempuannya menikah dengan pria Sodom dan kemudian ikut binasa di Sodom. Kemudian 2 anak perempuannya yang lain sudah hampir menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Lot pun hampir-hampir saja kehilangan nyawanya sendiri. Lot kehilangan keluarganya oleh karena satu kata, dan kata itu adalah kompromi. Istri Lot tidak hanya pindah ke dalam Sodom, tetapi juga mengizinkan Sodom pindah ke dalam dirinya. Dia terpukau dan terikat dengan kemewahan pergaulan sosial yang ada di kota Sodom dan tidak bisa lagi keluar dari sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana ini bisa terjadi dengan istri keponakan dari Abraham yang adalah bapa segala orang yang percaya? Kita tidak berbicara tentang istri seseorang yang tidak percaya Tuhan, yang murtad, tidak. Kita berbicara tentang seorang istri dari umat Tuhan, dari anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Apa penyebabnya? Apakah itu karena tidak ada orang yang mendoakan dia? Tidak. Abraham berdoa untuk keluarga Lot bahkan siang dan malam. Apakah karena tidak pernah diberikan peringatan terhadap adanya bahaya? Saudara, bahkan 2 malaikat diutus untuk masuk ke dalam kota Sodom untuk memperingatkan mereka. Ataukah penyebabnya karena mereka tidak percaya? Istri Lot ini tidak percaya panggilan Tuhan untuk keluar? Tidak, buktinya dia tidak mengolok peringatan untuk keluar dari kota Sodom. Tetapi dia berjalan lambat, dia berlambat-lambat. Jadi kalau begitu, apa penyebabnya? Apa penyebabnya istri Lot menjadi tiang garam? Saudara, virus istri Lot, salah satu cirinya adalah ketika kita mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Istri Lot percaya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan sebagai orang percaya. Dia pun ingin selamat. Tetapi dia berlambat-lambat. Padahal maut ada di depannya. Dia berlambat-lambat. Dia tidak sungguh-sungguh dan tidak bergegas. Dia tidak mau meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan mewah. Dan hatinya terikat dengan hartanya. Virus istri Lot zaman ini menunjukkan bahwa pada saat ini ada banyak orang yang mengaku Kristen sedang berlambat-lambat. Kita berlambat-lambat sampai penarikan dunia itu mengalahkan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita berlambat-lambat sampai tahun-tahun, umur-umur keemasan kita itu berlalu. Kita berlambat-lambat sampai anak-anak kita yang tadinya belum ada kemudian dilahirkan dan kemudian menjadi besar dan kemudian terhilang di dalam dunia. Kita berlambat-lambat sampai dunia mengikat anak cucu kita dan suara Tuhan sama sekali menghilang dari hidup kita. Ada banyak orang yang bertanya, kenapa sih? Apa masalahnya dengan istri Lot? Kan dia hanya menoleh ke belakang.
Menoleh ke belakang itu kan bukan melanggar hukum. Menoleh ke belakang itu kan bukan haram. Saudara, masalahnya adalah Tuhan sudah katakan melalui malaikat itu, janganlah menoleh ke belakang. Saudara, ada banyak orang yang berkompromi dengan dosa karena berpikir bahwa dosa itu adalah dosa yang kecil. Berdosa karena tidak menurut perintah Allah. Bukankah menoleh ke belakang dosa yang kecil? Saudara, kita harus ingat bahwa menoleh ke belakang dalam kasus istri Lot adalah suatu ilustrasi yang dramatis tentang bagaimana kita mencampurkan kebenaran dengan dosa. Bagaimana kita sering mencampurkan ketidakmenurutan kecil yang membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Saudara ingat cerita tentang Nadab dan Abihu? Mereka hanya, tanda kutip, hanya mempersembahkan api yang asing. Apa masalahnya sih? Toh itu cuma api. Tapi tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada dosa yang besar dan dosa yang kecil. Ingat kembali kasus Usa? Saudara ingat? Usa berniat baik. Dia mau menolong supaya lembu-lembu yang mengangkat tabut itu, yang terpelocok, dia menolong supaya tabutnya tidak jatuh. Tetapi itu adalah dosa di mata Tuhan. Banyak orang Kristen zaman ini rajin berbakti di gereja, rajin berdoa, menyanyi lagu pujian dan mengaku mengasihi Tuhan, bahkan mereka pergi bersaksi. Tetapi di dalam keaktifan dalam pelayanan itu, mereka tetap melanggar hukum Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku mengasihi Tuhan, tetapi kita melanggar hukum Tuhan? Saudara, Tuhan menghendaki penurutan yang sepenuhnya. Penurutan lebih baik daripada persembahan kita. Penurutan lebih baik dari semua perbuatan baik kita. Dan itu ditulis di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Bahwa penurutan menurut lebih baik daripada semua korban-korban sembelihan. Saudara, virus istri Lot adalah tentang situasi kita yang mendua hati. Di satu sisi kita mendengar suara Sodom yang menawarkan kemewahan, popularitas, kesenangan. Tetapi di sisi yang satunya kita mendengar bisikan Tuhan yang menawarkan kesucian, menawarkan keselamatan, dan menawarkan kemerdekaan dari dosa. Pertanyaannya, yang mana yang kita mau pilih? Kita tidak bisa mendua hati. Virus istri Lot di zaman ini adalah virus kerohanian yang mendua hati, suam-suam kuku. Percaya sama Tuhan, tapi berlambat-lambat menunda untuk menurut. Virus yang membuat kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Walaupun di mulut kita katakan kita mengasihi Tuhan. Virus istri Lot melambangkan suatu agama yang dangkal. Karena kita mengaku kita Kristen, kita mengaku kita pengikut Kristus. Tapi kita tidak punya waktu untuk berdoa. Bagi yang sudah berkeluarga, tidak ada waktu untuk berdoa dengan keluarga. Kita mengaku kita Kristen, tapi kita lebih sering lihat gadget daripada baca Alkitab. Kita mengaku kita pengikut Yesus, percaya mengasihi Tuhan. Kita menyanyi bahwa kita mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Tetapi kita lebih banyak bergosip daripada bersaksi. Kita tidak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menurut kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan ultimatum yang terakhir. Selalu ada batas akhir untuk hidup yang mendua hati. Pada saat itu Tuhan katakan bahwa kamu mau keluar dari Sodom dan selamat, atau kamu tinggal di Sodom dan binasa. Inilah yang juga merupakan pekabaran dari malaikat kedua di zaman kita ini. Keluar dari Babel, keluar dari semua kekacauan, keluar dari ketidakmenurutan. Saat ini saudara, dunia digoncangkan oleh pandemi COVID-19. Bukankah bagi kita yang adalah umat-umat Tuhan merupakan satu panggilan untuk keluar
dari sifat mendua hati. Di dalam kutipan ini dikatakan bahwa kita harus hati-hati. Jangan menganggap remeh peringatan Tuhan yang masih memberikan kemurahan kepada kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Tuhan tidak memberikan peringatan untuk membuat kita binasa. Tuhan memberikan peringatan untuk membuat kita selamat. Saudara, Tuhan lebih ingin menyelamatkan kita daripada kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan sangat mengasihi kita. Istri Lot adalah seorang wanita, dan wanita di dalam Alkitab melambangkan gereja. Virus istri Lot adalah suatu lambang terhadap gereja yang mendua hati. Di dalam Wahyu pasal 3 diceritakan tentang jemaat Laodikia yang tidak panas juga tidak dingin. Dan dikatakan bahwa karena kau tidak panas dan tidak dingin atau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Di dalam Lukas 17 ayat 30 tadi dikatakan begini. Oke, zaman Lot orang makan dan minum, menanam dan menjual. Kemudian ayat yang paling bawahnya di situ disebutkan, demikianlah halnya kelak. Artinya sama waktu zaman Lot dengan zaman sebelum Yesus datang yang kedua kali. Pada saat itu kita harus memilih dengan tegas, mau ikut Tuhan atau ikut dunia. Kalau mau ikut Tuhan, ikut sepenuhnya. Kalau mau ikut dunia, ikutlah sepenuhnya. Yakobus 4 ayat 4 katakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa yang menjadikan dirinya sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, ini adalah kejadian ketika Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dan dia katakan kepada orang Israel yang ada pada saat itu, dia bilang gini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati, mendua hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Saudara, seruan ini juga diberikan kepada kita yang hidup saat ini. Di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, kita harus memilih. Saudara, kutuk atas Sodom dan Gomora mengikuti Lot. Lot dan 2 anak perempuannya, walaupun berhasil keluar dengan selamat dari Sodom, tetapi pikiran mereka yang selama bertahun-tahun berkompromi dengan kejahatan kota Sodom, terbawa bahkan ketika mereka keluar dari Sodom. Kita tahu ceritanya, 2 anak perempuannya kemudian meniduri papanya yang dibuat mabuk terlebih dahulu. Dan dari 2 anak perempuan Lot inilah yang kemudian memperanakan bangsa Moab dan bangsa Amon. Siapa itu bangsa Moab dan Amon? Kalau kita baca sepanjang perjanjian lama, inilah bangsa yang terus-menerus menjadi musuh dari bangsa Israel. Siapa itu bangsa Israel? Keturunan Abraham, bangsa pilihan umat Tuhan. Siapa itu bangsa Moab dan Amon? Keturunan Lot. Siapa itu Lot? Umat Tuhan. Sejarah peperangan di dalam perjanjian lama diisi oleh perang saudara. Oleh karena yang satu menurut kepada Tuhan dan yang lain tidak menurut. Pertanyaannya, bagi kita yang ada saat ini, apakah ada dosa yang lebih besar daripada Sodom dan Gomora? Dikatakan dalam kutipan ini, dan lebih besar dosa orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan dan menuruti hukum-hukumnya, namun menyangkal Kristus dalam karakter dan kehidupan mereka sehari-hari. Siapa itu? Saudara, saya mau katakan, saya mengaku mengenal, percaya kepada Tuhan, tetapi hidup saya belum memancarkan siapa Yesus itu. Itu lebih besar dosanya daripada Sodom dan Gomora. Pada suatu waktu, di dalam sebuah pertandingan lari maraton, ada seorang pelari yang sangat diprediksi akan menang dan menjadi juara. Pada waktu mulai start, dia sudah bersiap-siap dengan sikap yang sempurna. Dan ketika tanda dibunyikan, dia kemudian melesat dengan begitu cepat.
Dia berlari dengan begitu cepat dan status pada saat itu dialah yang akan menjadi juara. Tetapi beberapa saat sebelum dia sampai di garis finish, dia mulai merasakan bahwa di kakinya, di sepatunya masuk sebuah batu yang kecil. Dan batu yang kecil inilah yang membuat dia tidak nyaman berlari. Bahkan lama-kelamaan batu ini menyakiti kakinya. Tetapi dia berpikir kalau dia berhenti untuk mengeluarkan batu itu, maka dia akan kehilangan waktu dan dia akan kehilangan gelar juara. Jadi dia kemudian memaksakan diri untuk terus berlari sampai di garis finish. Dan saudara tahu, karena batu itu dia melambat. Dan karena batu yang kecil itu, dia pun terkalahkan oleh orang lain yang lebih cepat, karena batu itu menghalangi dan memperlambat langkah-langkahnya dan menyakiti kakinya. Saudara, kadang kita begitu menganggap enteng dosa yang kecil. Itu cuma kecil, batu yang kecil. Saya tidak punya waktu untuk menyingkirkan dosa itu. Saudara, satu dosa yang kecil akan membuat kita kehilangan keselamatan. Saudara, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Itulah peringatan Yesus buat kita yang hidup di zaman ini. Saudara, saya berdoa agar mulai saat ini kita tidak lagi mendua hati. Kita tidak lagi berlambat-lambat. Dan kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati kita.